Sedangkan kiri kanan memasuki tangga gapura ini ada sosok naga. Sosok naga ya. Ada dua kiri kanan. Dan memang ketika kita memasuki area paling keramat ini, jadi pintu yang terbuat dari kayu ini ternyata masih tersisa. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, saat ini kita berada di makam Sendang Dhuwur atau Sunan Nur Rahmat. Sebagaimana kemudian bangunan yang berciri arsitektur kerajaan Majapahit, bagian luar adalah gapura wringin lawang atau bentar. Ini adalah gapura yang membatasi antara area njaba luar dengan area dalam yang sakral. Kemudian masuk di sini kita akan mendapati sebuah gapura paduraksa atau kori agung. Nah ini dengan kemuncak-kemuncak yang sangat indah permai. Gapura kori agung atau disebut juga memang Bajang Ratu sebagaimana yang ada di Trowulan, ini juga membatasi area yang paling suci atau sakral. Nah, di sini ada makam-makam kuno era para wali. Memasuki tahapan kedua yaitu gapura Bajang Ratu atau kori agung ya. Dan di sini ternyata arsitektur jika kita dapati di Trowulan, maka bagian tengah ini gapura sudah hilang biasanya ya. Baik itu di Candi Watan Mas Jedong sebagai pintu gapura Bajang Ratu juga. Ini bangunan kayu yang ada di tengah ini hilang, tapi di sini masih ada kokoh. Cuman daun pintunya saja yang sudah tidak kita dapati lagi. Sedangkan memasuki area tersuci, dan di sini ada makam-makam yang sangat-sangat tua sekali dengan inskripsi Arab ya, tapi dalam langgam yang masih lokal. Nah ini dengan makam-makam kuno yang memiliki ciri tipe Jawa atau tipe Troloyo. Nah, di sini kemudian gapura wringin lawang yang menghubungkan ke area masjid yang saat ini memang bagian luar masjid ini sudah baru, tetapi untuk kemudian menara ini masih lama, bangunan menggunakan lama, terbuat dari atap sirap atau kayu ya, kayu tipis itu namanya sirap. Nah, kemuncak dan lain sebagainya itu. Nah ini banyak sekali kemudian bangunan dan umpak-umpak kuno ini dikumpulkan di sini sebagai jejak sejarah Sunan Sendang Dhuwur atau Sunan Nur Rahmat ya. Nah, di sini juga ada makam-makam kuno bertipe Jawa. Ini kita harap lepas dan memasuki area paling suci. Nah, ini area paling suci ini ada semacam makam Sunan Nur Rahmat itu sendiri. Nah, di sini ada gapura yang sangat menarik, tiada duanya gitu ya, yaitu di atas bukit ini. Nah, selain memang makam-makam bertipe Jawa Troloyo gitu ya, makam-makam ini juga makam keluarganya Sunan Nur Rahmat. Nah, yang paling menarik dari sini adalah, nah ini kota Paciran terlihat dari atas ini adalah gapura bersayap. Dalam filosofinya, gapura bersayap adalah gunungan yang diterbangkan oleh Garuda, atau filosofinya gunung-gunung pada masa kuno itu adalah terbang. Nah, di sini adalah makam-makam kuno yang sangat terawat sekali. Diduga ini juga keluarga dan murid-murid dari Sunan Nur Rahmat. Nah, di sini adalah gapura atau yang bersayap atau lambang Garuda, merupakan lambang pelepasan ya. Burung Garuda merupakan pada masa Hindu-Buddha itu dipercaya kemudian membawa arwah naik ke langit. Termasuk kiri kanan gapura masuk Bajang Ratu ini ada kalamerga yang berkepala kijang dan bertubuh ular
ada dua, kiri dan kanan, menuju ke arah itu ada Kala ya, Kala Makara yang atas itu. Nah ini, kemudian ada relief Garuda. Sedangkan kiri kanan memasuki tangga Gapura ini ada sosok naga. Nah, sosok naga ya, ada dua kiri kanan. Dan memang ketika kita memasuki area paling keramat ini, jadi pintu yang terbuat dari kayu ini ternyata masih tersisa ya, masih tersisa. Kemudian kita bisa memasuki area makam Sunan Nur Rahmat, makam utama ini, dan kita bisa termasuk kemudian makam-makam setelah memasuki Gapura ini ternyata ada di atas dan berada di dalam cungkup. Nah, di sini di luar juga masih banyak makam-makam kuno ya. Nah, ini naik tangga, naik ke atas, kita akan mendapati makam Sunan Nur Rahmat atau Sunan Sendang Dhuwur ya. Ya ini. Diduga ini memang dari segi inskripsi sebagaimana kemudian seumuran dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat sendiri adalah putra dari Sunan Ampel. Sehingga Sunan Nur Rahmat ini diperkirakan hidup tahun 1500 sekian ya, atau 1470-an. Gapura masuk masih menggunakan semacam struktur candi sebagaimana yang ada di Gunung Penanggungan. Makam digembok ya, dan relief-relief sebagaimana di cungkup Sunan Derajat. Dan ini merupakan area paling suci. Banyak sekali makam-makam berinskripsi Arab di sini. Ya, Gapura masuk ini juga ada hiasan dari kayu ya, selain kemudian dari batu. Dan keadaannya memang digembok ya, digembok. Bahkan cungkup ini juga berukir indah sebagaimana makam para wali yang lainnya. Nah, ini. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan membutuhkan kajian yang komprehensif tentang perkembangan masuk dan berkembangnya agama Islam pada masa Majapahit atau pada masa akhir Majapahit juga, atau juga pada masa Wali Songo. Memang, nah ini beberapa makam bayi yang ada di luar ya. Nah, dari sinilah kemudian kota Paciran terlihat dari bukit ini. Beberapa tinjauan historis tentang makam ini diduga pada awalnya ini merupakan bangunan kuno yang bersifat siwaistik karena ditemukan arca Siwa yang saat ini entah kemana itu ya. Kemudian seiring dengan perkembangannya waktu ya, perubahan kebudayaan tidak bisa dipungkiri, terutama pada penghujung di Jawa ini ya, terutama di Jawa Timur di penghujung abad ke-16 itu terjadi, terutama abad ke-16 17 ya. Memang terjadi perubahan budaya orang-orang Jawa ini yang kemudian dari Hindu Buddha ke arah Islam. Dari sinilah kemudian ada sebuah kontinuitas kesinambungan yang awalnya dahulunya diduga ini adalah pura yang kemudian berubah menjadi masjid dan makam ya. Artinya tetap dilestarikan situs ini sebagai situs suci dan situs budaya. Semoga bermanfaat. Jasmirah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.